Saya tidak menyesal sudah membantu kalian. Percayalah, dia mengangkat wajahnya, menatapku dalam diam. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, 3 detik, bahkan berpuluh detik telah terlewati. Kami masih bertatapan dalam diam. Ketika kesadaran menghampiri kami, Asifa mengangguk. Sebuah senyum diberikan kepadaku. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak. Kalau begitu, kami pamit ya Pak. Ku kepalkan kedua tanganku, mencoba tetap tegar, agar aku benar-benar ikhlas melepasnya sekarang, menahan diri agar aku tidak menahan kepergiannya. Sungguh, aku tak dapat menahan perasaan ini yang campur aduk di dalam sana. Sungguh, aku tak dapat berlama-lama di sini. Semenit lagi aku tetap diam tanpa meninggalkannya, maka percayalah, aku pasti tak akan lagi membiarkan dia pergi. Kutarik nafas sepanjang mungkin. Berat rasanya, tapi aku harus mengambil sikap sekarang juga. Tak boleh lagi menundanya. Ya sudah, kalau begitu sampai bertemu lagi, Putri Asifa. Semoga saja kita bisa bertemu di waktu yang baik, tidak di waktu seperti kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera saja ku tinggalkan mereka berdua tanpa menoleh sedikit pun ke mereka. Bahkan suara panggilan Aini di belakang tak ku hiraukan lagi. Sakit bro, sumpah, perih bro, sungguh aku harus bertahan. Aku seorang pria, sungguh tak pantas untuk menitihkan air mata hanya karena seorang wanita. Apalagi wanita itu memang sejak awal bukanlah milikku. Begitu menemukan 1 unit taksi terparkir, segera aku buka pintunya dan masuk ke dalamnya. Maafkan saya Putri Asifa, gumamku kecil tanpa menoleh ke belakang. Tentu saja sang supir melihatku masuk tanpa bertanya, segera ikutan masuk. Pak, Pantai Indah Kapuk ya? Tentu mendengar nama perumahan yang kusebutkan tanpa bertanya lagi. Mobil segera ia jalankan. Selamat tinggal Putri Asifa. Selamat tinggal kalian, bidadari-bidadariku yang telah berhasil menyentuh hati ini. Maafkan saya karena sekarang telah benar-benar meninggalkan kalian hanya berdua saja di kota sebesar ini. Tapi saya tak bisa bertahan lagi. Maafkan saya. Mobil semakin menjauh, semakin membuatku benar-benar harus mengakhiri ini semua. Ku tersenyum dalam gelapnya kabin taksi ini yang akan mengantarku ke rumahku. Untuk pertama kalinya, aku pulang dengan kegundahan hati, kekosongan hati yang entah kapan akan sembuh. Rasa ini jauh lebih berat ketika aku harus menerima perceraianku dengan Marisa. Rasa ini jauh lebih sulit kukendalikan. Musik di kabin pun mengalun dengan indahnya, membawaku ke alam kesadaran. Membawaku kembali ke kehidupan yang semestinya kujalani tanpa bayang-bayang Putri Asifa. Tapi kulirik jam di depan kemudi, di dekat mesin handy talk sang pengemudi. Apa aku tak salah lihat ya? Begitu pikirku. Pak, beneran tuh jam 12:04? Aku bertanya ke Pak supirnya. Iya Pak, jawabnya. Kuraih ponselku, keduanya pun malah menunjukkan waktu lewat 20 menit, artinya 5 menit lebih cepat dari waktu di depan Pak supir. Aku mulai didera kepanikan dan kekhawatiran besar tak terelakkan lagi. Ketika arloji yang memang selalu tepat waktunya dengan waktu yang beredar, sama persis dengan waktu di kedua ponselku. Tanpa berpikir lama-lama, segera aku tepuk bahu Pak supir. Pak, kembali ke dalam sekarang juga, teriakku. Iya Pak, sekarang Pak. Iya Pak. Dengan kecepatan tinggi, mobil pun memutari tempat ini karena kami tak mungkin kembali dengan berjalan mundur.
Ya Allah, maafkan saya Put. Maafkan saya yang tidak menyadari hal ini karena keegoisan saya sendiri. Hingga suara ban yang bergesekan dengan aspal jalan begitu memekikkan telinga ketika kusuruh hentikan mobil. Di saat kulihat dari kejauhan dua sosok berkerudung sedang duduk bersandar di dinding, di dekat gerai salah satu travel yang dalam kondisi sepi. Aku rasanya ingin mengeluarkan air mata saat ini, tapi segera kutahan. "Pak, parkir dulu, tunggu kami Pak." Begitu ucapku ke Pak supir, yang langsung ikut memarkir mobil tak jauh dari tempatku turun. Mereka dua bidadari berkerudung. Duduk berdampingan, bersandar pada dinding, dua tangan terlipat di atas lutut, menjadikan sandaran kepala mereka yang seharusnya bersandar pada empuknya bantal bus travel. Dinginnya malam kota Jakarta seharusnya dapat mereka hindarkan. Tapi semua ini terjadi karena kesalahanku. Kulangkahkan kakiku cepat ke arah mereka. Begitu dekat, kupelankan suara langkahku. "Put." Wanita berkerudung yang kupanggil perlahan mulai mengangkat kepalanya, menatapku perlahan, amat sangat perlahan. Air mata yang terbendung oleh sepasang kelopak matanya mulai tumpah. Mulai mengalir air mata membasahi wajah itu. Wajah yang ingin sekali kusentuh dan kuusap dengan lembut tanpa halangan selembar nikab. "Maafkan saya." Dia berdiri. "Om Doni, itu suara Aini." Aku melangkah mendekati mereka. "Maafkan saya telah tega meninggalkan kalian sendiri di sini." Aku semakin dekat. "Maafkan saya telah mengingkari janji kepada kalian." Kini, aku berdiri menatap bola matanya yang terus mengalir air mata. "Maafkan saya, sekali lagi, maafkan saya Putri Asifah." Segera aku tarik badan Asifah, merengkuhnya dalam pelukan, membiarkan kepalanya bersandar di tubuhku. "Maafkan saya, karena telah lancang menyayangi kalian, amat sangat menyayangi." Dan saat itulah tangisannya meledak. Setidaknya mereka masih menjadi tanggung jawab saya sekarang, titik.